Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di masjid kita ini, bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan diberikan kita kesehatan dan kemampuan dalam kita memahami dan mengamalkan Islam dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah sekalian, saya akan teruskan kajian kiat-kiat untuk meraih istiqomah di dalam beberapa kajian yang kita ikutin di mana saja. Kita berupaya untuk memahami dan meyakini kebenaran Islam. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Sebelum dikatakan kata Islam, kita memahami kata din, ya. Ada permasalahan umat yang masih belum tuntas, ya, yaitu pemahaman tentang din Islam sendiri, sehingga banyak kaum muslimin yang berperilaku, beraktivitas tidak sesuai justru dengan din Islam itu sendiri. Nah, saya coba mengulang kembali, ya, tentang pemahaman din al-Islam. Din itu dalam kamus, ya, kalau babu kamus Arab atau Arab Indonesia atau kamus lisanul Arab, itu maknanya sama secara bahasa. Maka din itu dimaknai aturan, tata cara atau sistem. Ini mesti dipahami dulu, ya. Di din itu kalau kita gali dari kata dana, ya, dinu dinan atau dainan, ya, dimanai sebagai aturan. Dainan itu utang. Jadi dan yadinu dinan artinya cara hidup, tatanan atau sistem hidup. Nah, itu kata din secara bahasa, ya, secara lughah. Jadi kalau kita bicara agama, nah, itu nggak nyambung dengan din. Dengan kata din itu nggak nyambung kata agama, karena tidak ada terjemah yang pas bahasa Indonesia kecuali kata agama. Ini pengulangan saja. Agama sendiri dimanai sebagai apa? Mana kata agama itu udah tahu dari SD, diajar dulu SR saya di kampung Pulau Raya, dari kata bahasa Sanskerta, agama, tidak agama kacau, agama tidak kacau. Kalau sudah kacau, masyarakat sudah tidak kacau lagi, aman, ngapain kita berbuat ibadah lagi? Nah, itu banyak pendapat begitu. Jadi kata agama itu enggak tepat, tapi enggak ada kata lain kecuali itu. Karena din dimanai aturan, sistem, tata cara, secara bahasa, secara istilahan atau syar'an, maka din diterjemahkan
oleh para ulama, ad-din ma wada'allah fi kitabil karim wa sunnatin nabi sahihah min al-awamir wan nawahi wal irsyadati limaslahatil bashar dunyahum ukhrahum. Din itu apa saja yang terdapat termaktub di dalam Al-Quran Kitabullah dan sunnah Nabi berupa al-awamir, perintah-perintah, an-nawahi, larangan-larangan, al-irsyadati, aturan-aturan, limaslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia, dunyahum ukhrahum, baik masalah dunia maupun akhirat. Jadi din itu adalah limaslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Nah, isinya 3, perintah, larangan, aturan. Itu din. Nah, din karena Islam sama. Islam aslama yuslimu islaman, menyerah, tunduk patuh. Itu kata Islam. Pemeluknya muslim, isim fa'ilnya muslim, orang yang beragama Islam tadi kan. Kan susah terjemahan tadi. Muslim orang penganut Islam. Islam artinya menyerah, tunduk patuh. Muslim orang yang menyerah dan tunduk patuh. Sampai di sini sudah bagus. Ya, pasti istiqomah. Ente muslim. Saya muslim. Ya udah. Tunduk patuh, taat peraturan yang Allah turunkan lewat Rasulullah SAW. Jangan lagi merekayasa. Artinya kalau sudah muslim, orang yang menyerah kepada Allah, rela diatur oleh Allah dan Rasulullah. Jadi muslim itu orang yang siap diatur oleh Islam. Itu mana gampangnya. Kalau nggak mau diatur oleh nilai Islam, ya sudah masuk kategori nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Itu menyangkut akidah. Nah, ini yang kurang dipahami oleh kaum muslimin. Jadi oke lah kita bilang beragama. Jadi agama Islam ini bukan agama semacam agama yang lain. Karena agama tidak satu, din tidak satu. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku dinku, bagimu dinmu. Ya kan? Bagimu sistemmu, bagiku sistemku. Bagimu caramu, bagiku caraku. Kan itu maknanya. Kita punya cara masing-masing. Agama boleh banyak, din boleh banyak, tapi Islam punya cara sendiri. Sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Itu sumber pokok. Ini mesti dipahami dulu, karena kita susah kadang-kadang diajak berperilaku sesuai Islam, ya banyak nolaknya, ya kan? Banyak nolaknya. Kalau masalah sholat, zakat, saum Ramadan, haji, ya sudah dilakukan kaum muslimin. Kategori rukun iman dari syahadatain, rukun Islam. Kan dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Enggak sampai di situ, maka Islam jangan dilihat dari sisi ibadah makhdohnya saja. Ada ghairu makhdoh, muamalah, interaksi dengan masyarakat. Jadi Islam bicara semua aspek hidup dan kehidupan. Itulah din Islam. Kenapa ada Islam? Kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam sistem Islam yang totalitas. Itu caranya berpikir. Jangan dibagi-bagi. Oh ini enggak cocok, ini cocok. Zaman sekarang itu zaman Nabi dulu. Sekarang enggak cocok, enggak sesuai. Islam itu enggak ada enggak cocok. Sepanjang zaman sejak lahir turun ke bumi sampai kiamat harus cocok. Jangan dicocok-cocokin, harus cocok sesuai. Jangan kondisi disesuaikan dengan Islamnya. Itu kebalik. Islam itu merubah kondisi yang ada. Jahiliyah dirubah oleh Islam. Jangan Islamnya diatur. Jangan dibalik-balik, ya. Ini kebalik kan. Sesuaikan dong dengan kondisi kita. Kita kan adat kita begini.
Kan masa kita begini, jadi Islam menyesuaikan diri. Itu keliru. Dakwah Nabi itu merubah kondisi yang tidak sesuai dengan Islam. Itu jahiliyah dirubah menjadi Islamnya. Hukum riba dirubah menjadi hukum Islam. Dirubah. Jadi kita diwarnai dengan Islam. Rumah tangga diwarnai dengan Islam. Masyarakat diwarnai dengan Islam. Negara bangsa diwarnai dengan Islam. Jangan Islam diwarnai oleh tradisi, oleh adat. Ini kebalik sekarang. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan dipertentangkan itu. Karena cara berpikir kita bukan. Rasulullah itu mendobrak kezaliman itu, didobrak langsung. Jahiliyah. Enggak minta maaf pada orang jahiliyah, didobrak saja. Cuma patung salah, runtuhkan patungnya. Itu Rasulullah. Sesuaikan dong, kan banyak patung-patung, hormati. Enggak menghormati patung. Dia hajar 360 patung. Habis dirontokkan semuanya. Nah, ini kesalahan itu dalam memahami toleransi nanti. Itu sejarah Islam, sejarah dakwah Rasulullah. Maka din itu aturan ya dari Allah, din Islam dari aturan. Ini yang mesti dipahami dulu. Nah, karena din sistem tadi, maka jangan cari kata Allah sistem yang lain, din yang lain. Aku akan tolak kata Allah. Aku tidak terima din selain Islam. Udah jelas itu. Ini dari dulu diajar dari kecil. Inna dina indallahil Islam. Kalimat ini harus dipegang kuat. Dipegang kuat. Kenapa? Istilah istiqomah qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau sudah beriman, pegang teguh. Kalimat inna dina indallahil Islam. Udah titik itu, jangan komentar panjang lebar lagi. Tapi kan begini Pak kondisi. Enggak bisa, Islam lah yang Allah terima. Selesai. Itu keyakinan kita, akidah kita. Saya sering ulang ya, sering katakan jangan di pasar cerita, kamu agamanya apa? Hindu. Oh nggak bisa, cuma Islam yang diterima. Itu berantem. Itu keyakinan, akidah kita. Bukan teriak di jalan, di pasar teriak bahwa jadi Islam yang diterima. Itu keyakinan kita. Jangan dirubah lagi. Itu namanya teguh pendirian. Wa man yabtaghi ghair Islam dinan. Siapa yang mencari din selain Islam, falan yuqbalu minha, maka sekali-kali tak akan diterima agama itu, din itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini ayat-ayat pengulangan, tapi belum mempan. Masih aja cari cara lain. Din sistem ya, cara lain, sistem lain. Masih ada yang cari. Masih campur aduk kadang-kadang. Nah ini yang harus diluruskan sekarang. Maka kita harus punya kerangka berpikir yang komprehensif tentang Islam itu menyeluruh. Din dari sistem ya, cara hidup. Nah, jangan cuman Islam dilihat dari segi ibadah. Oh, sholat rajin, zikir pagi sampai sore, mojok, sampai nangis sendiri. Itu pribadi. Tapi Islam mengajarkan sosial kemasyarakatan. Melihat lingkungan, ada miskin, ada duafa, orang tidak mampu. Ada masalah, ada maksiat, ada mungkar, ada kebatilan. Nah, itu kan komprehensif. Enggak boleh soleh sendiri. Wah, alim itu orang soleh banget. Solehnya bukan main, pikirnya yang tilawahnya luar biasa. Tapi pribadi harus mengembangkan soleh itu sampai ke lingkungan. Soleh pribadi, soleh secara keluarga, secara masyarakat, secara negara, soleh. Enggak boleh lingkungan tertentu saja. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, lingkungan.
kafatan linnas, semua manusia, nggak dibatasi. Nah ini yang mesti diluruskan. Jadi saya melihat banyak ya masih kaum muslimin yang membatasi Islam dengan ibadah mahdhah, sibuk ibadah mahdhah saja. Itu bukan salah, tapi nggak berhenti di situ Islam itu. Hanya ibadah mahdhah aja yang diperhatikan terus. Nah, sosial kemasyarakatan tidak. Ekonomi Islam masih riba di mana-mana. Kan? Masih. Utang piutang nggak jelas. Orang utang nggak ditulis. Begitu meninggal ditagih, oh nggak ada tandanya. Mana bukti utang? Tulis 282 Al-Baqarah, hutang ditulis, dicatat. Ada saksinya 2 orang. Itu Al-Quran. Itu sistem. Orang hutang biasa aja. Maka kalau bapak ngutang harus tahu istrinya, tahu anaknya. Kalau bapak meninggal, kita meninggal, ya harus tahu. Sebelum jenazah sudah ada utang piutang, hubungi keluarga. Pas dihubungi apa nih 10 juta. Kapan ngutangnya? Enggak ada. Ada buktinya. Nah, mencatat. Itu perintah Al-Quran, sistem Islam. Nah, jadi mahal hari-hari yang kita tidak perhatikan. Ya. Sampai soal kita kan bilang sering ngomong, oh Islam mengatur dari yang kecil sampai yang besar, masuk WC keluar WC sampai ke langit tembus ke bulan. Itu kan retorika. Apa konsekuen kita? Istiqomah kita masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa, tidur bangun makan minum keluar rumah masuk rumah di kendaraan. Itu bagian dari sistem. Ya kan? Main air aja, main buang air aja, main keluar aja, main tidur aja misalnya. Main apa? Mangap aja. Main bersihin aja. Itu sistem. Sampai soal bersihin. Soal menguap diatur. Kalau buat dalam sholat enggak benar, dilarang Nabi. Menguap dalam sholat buka mulut. Dilarang. Tutup mulut atau tahan. Sampai ke soal begitu diatur sistem. Mau dalam ibadah, luar ibadah, dalam rumah, luar rumah, dalam kantor, luar kantor, di sawah, dalam laut. Itu sistem. Kalau ketemu assalamualaikum, musafahah, ya kan diatur. Itu udah banyak melanggar. Karena kondisi sih nggak seberapa darurat, tapi kita dikondisikan. Islam dikondisikan, Muslim dikondisikan, nggak boleh salaman, harus pakai tinju, pakai sikut, ya. Coba lihat teman, saya profesor aja ketemu saya, pas saya salaman begini dia, saya nggak mau. Profesor, ketemu di pertemuan di Jakarta, Assalamualaikum, Prof, dia begini, ngapain begitu anak tinju? Sama aja. Dikondisikan, hilang itu musafahah, gugur dosa selama tangan nempel. Sunnah itu, jelas itu hadisnya. Mana ada salaman begini, kecuali wanita pria, nggak ada. Ini kan dikondisikan. Nah ini mesti dipahami yang begini nih. Islam itu Islam yang mengatur, bukan kita mengatur Islam itu loh. Saya ulang-ulang kalimat itu. Ini yang keliru gitu. Keliru. Nah, maka banyak muslim yang tidak mau belajar intinya. Tak mau belajar Islam. Tak termotivasi. Ya, saya sampaikan, tak termotivasi. Tak tertarik dengan Islam. Sebelum saya meninggal, saya ingin Islam saya benar, sempurna. Walaupun enggak sempurna, tapi ingin sempurna. Ingin kafah, ingin bercita-cita, punya azam yang kuat. Ini enggak. Kalau mau belajar semau-mau kita, ya. Kapan dua mau, kapan saya mau, enggak ada yang mengikat saya. Jangan wariskan kepada anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua, ya, diajak taklim, diajak belajar, malas, kalimatnya macam-macam, sibuk, pusing, gak enak badan. Dan anak-anak dengar itu. Coba aku suruh, kamu ke sana, bapak juga nggak mau, nggak ikut. Jadi seperti itu.
Nah ini mesti kita bangun kata pemahaman din Islam, sistem hidup sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulullah. Maka dijelaskan dalam Quran itu ayat surat An-Nur ya. Ayat berapa itu? Innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang sukses, yang beruntung. Ketika Allah memanggil, jawaban mukmin itu Allah Rasul memanggil, dia menjawab ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Ini klimaksnya akidah. Kami dengar, kami laksanakan. Itu namanya istiqomah. Coba. Ini paket, nggak bisa dipisahkan. Sami'na wa ata'na. Dengar, taati. Dengar, laksanakan. Maka talim-talim, ceramah-ceramah kita belajar SD sampai perguruan tinggi itu dengar, memahami, amalkan. Kalau cuma dengar, paham, nggak diamalkan, nggak ada artinya ilmu itu. Ilmu tidak manfaat. Kita harus jujur juga berpikir realistis gitu Pak. Ya, kalau misalnya ilmu, dibilang ilmuwan, cendekiawan, itu banyak di negeri kita, ribuan. Buka YouTube, berapa ribu doktor Muslim S3. Yang tidak mau bela Islam banyak. Malah membuli Muslim dibalik-balik. Itu ilmu nggak manfaat. Bukankah Nabi suruh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu kan doanya. Ilmu yang manfaat minta. Buat diri pribadi, keluarga, masyarakat, negara bangsa, kemanusiaan. Manfaat itu ilmunya diamalkan. Itu maksudnya. Nah ini yang mesti diluruskan di masyarakat. Jadi kita bukan hanya main dalil ya, kita repot. Jadi ada indikator-indikator Islam dalam kehidupan itu. Kita udah benar nih, sholat udah benar kan. Tapi kalau bapak sama tetangga tidak aman, itu indikasi Islamnya salah. Indikator nggak muncul. Dengan tetangga tidak pernah bersahabat, nggak pernah aman, tegur sapa, itu salah. Sholatnya benar, udah sholat, tapi tetangga nggak pernah aman. Itu sistem berumah tangga. Coba siapa yang merasakan di antara kita nggak pernah aman bertangga, berantem melulu, nggak tegur sapa, lewat saja? Nggak benar itu, Nabi celah itu. Bersumpah 3 kali Nabi. Wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Man hum, siapa Rasulullah? Orang yang tangan dan lisannya tidak pernah aman tetangganya. Gimana tuh? Jamin main. Sholat gimana? Kita melulu tetangga. Mau muslim, mau kafir, tetangga tetap komunikasi. Ini persoalan hidup. Itu juga Islam dari sistem. Nah kita lupa itu. Jadi jangan cap orang alim cuman, saya ulang ya, cuman sholat. Kita kadang sampai geleng kepala, masya Allah tuh orang alimnya, luar biasa solehnya. Tapi nggak pernah bertetangga, nggak tegur sapa. Ketemu melengos aja, nggak mau sapaan. Lihat-lihat dulu, nggak bisa begitu. Ya muslim, al-muslim akhul muslim. Salah itu pasal mana? Kalau berjumpa ucapan salam padanya. Jelas itu. Yang begini harus tumbuhkan di masyarakat dalam hidup hari-hari kita. Hidup nggak boleh individualis, nggak boleh egois. Nah itu merasa hebat sendiri, alim sendiri, benar sendiri. Nah standar benar salah itu apa? Termasuk pergaulan itu. Jangan benar salah cuma bahas sholat saja. Sholat itu salam dulu, nggak benar takbirnya. Jangan cuma itu doang dikritik. Perilaku Anda itu nggak tegur sapa, nggak islah, nggak damai. Setelah 3 hari Anda dendam terus, itu salah. Itu gimana hidup kita mau bersaudara, mau kuat Islam, tolong menolong, ta'awunul birri wat taqwa, nggak jalan.
Ini yang mesti dijalankan. Nah, jadi saya melihat kaum muslimin masih ada sifat-sifat itu. Ya, kita ini di masyarakat mah kita nggak boleh jalankan masyarakat kuno ke depan. Ya lihat kiri kanan dong. Oh, ada yang perlu diperbaiki. Ada masalah umat. Siapa? Ya masing-masing kita tanggung jawab. Oh, tanggung jawab Pak Ustadz enggak. Itu tanggung jawabnya kiai enggak juga. Setiap kita tanggung jawab mengkondisikan kehidupan, suasana kehidupan dengan suasana yang Islami. Walaupun kita bergaul sama orang kafir, ya, tapi nilai Islam ditampilkan. Ada senyum, tegur sapa, itu berdialog. Kan namanya hidup di komplek kan nggak semua Muslim, ada kafirnya. Ya, maaf ya, saya bilang kata kafir jangan dibilang saya kasar. Itu kasar. Ya, kafir orang. Ya memang orang kafir harus dikafirkan karena itu misalnya akidah tidak mengatakan kafir kepada kafir itu masuk dalam akidah Islam. Dia kafir dan kafir. Kasar apa? Masa Allah kasar? Itu bahasa Allah kan? Terjemah kafir apa Pak? Siapanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahnya apa? Terjemahnya apa Pak? Ada terjemah tidak? Kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahnya apa? Apa Pak? Ya? Hah? Ayat itu terjemahnya apa dulu? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terjemahnya? Hah? Enggak ada kan? Tetap kafir aja, nggak ada orang-orang non muslim, nggak ada itu terjemahnya. Boleh cari semua tafsir terjemah. Itu bukan kasar kata kafir itu, memang bahasa Allah tuh udah bagus, udah lembut. Masa disalahin kasar amat? Yang sopan dong. Emang Allah dibilang nggak sopan dirubah kata kafir. Jadi non muslim, nggak bisa dirubah. Kafir artinya orang di luar Islam, itu secara umum. Ya, tapi gimana bisa? Saya sering tegur orang Pak, kalau kasar tuh lembut lah. Tapi ada muktamar ormas besar ganti kata kafir dengan non muslim. Itu kan bahasa kita, bahasa ini. Non bahasa apa? Muslim, bahasa Islam juga. Kalau non itu bahasa apa Pak? Non, hah? Kan itu malah kacau itu. Ya kafir. Kan ya orang-orang kafir, orang Quraisy biasa aja dipanggil Rasulullah. La a'budu ma ta'budun. Kan jelas itu. Jadi apa ini berubah? Kita jangan berpikir terlalu dhayiq, sempit begitu. Kan memang terjemahnya begitu. Kan? Memang ini saya sering begitu. Jadi kita mau tetangga kita kafir, mau muslim, ya tetap komunikasi. Nah itu di situ dia dilihat juga, tidak menilai hanya ibadah mahdohnya saja. Lihat muamalahnya, moralitas, akhlak, hari-hari bergaul di masyarakat. Tampilkan wajah Islam yang bagus. Kan banyak orang masuk Islam karena akhlak, karena perilaku. Kan itu bagus. Aduh, tertarik orang. Sampai orang tanya, orang-orang kafir, apa itu arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Oh bagus ya, doa ya. Nah, dengan itu dia mikir, doa ketemu Assalamualaikum, semoga anda selamat. Waalaikumsalam, semoga anda juga selamat. Tinggal saling mendoakan ya. Coba, nggak ada nilainya. Good morning, good evening, siang Pak, sore Pak, nggak usah diajari. Memang sore ya sore, siangnya siang. Ya. Ini yang dirubah-rubah itu masyarakatkan. Itu lagi. Jadi kembali kepada awal itu, din Islam itu sebuah sistem hidup sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah. Kita harus mencontoh, walaupun kita belum mampu semuanya secara kafah komprehensif, tapi memahami kerangka pemahamannya udah jelas. Itulah Islam. Lingkarannya.
Nggak ada yang nggak disentuh oleh Islam. Nggak ada yang nggak disentuh. Coba apa yang nggak disentuh oleh Islam? Ya. Sampai ke bulan disebut tuh. Luar biasa ini. Nah ini yang mesti ini. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan tadi din di luar Islam ditolak, ya kita harus terima. Karena itu orang-orang yang patuh kepada dakwah Rasulullah dijanjikan jannah. Kan? Nah, jadi kita nggak lepas kalau sudah bicara din Islam, bicara juga akhirat. Karena arkanul iman itu akidah. Ya. Dari 1 sampai 6. Iman kepada Allah sampai kepada qada-qadar. Itu akidah. Harus yakin ada jannah, ada nar. Itu mau mana? Mau jannah, mau nar. Terjemahnya surga, neraka. Kan itu terima kita kan? Maka Nabi menjanjikan siapa yang patuh kepada Rasulullah dapat jannah. Yang melawan Rasulullah tidak dapat. Itu kan Rasulullah yang bicara sendiri. Ya, ini saya tutup dengan kalimat ini. Jadi ketika Rasul mengatakan menjamin umatnya masuk surga, maka kita harus senang, gembira. Tapi sahabatnya ada yang tidak mau juga, kata Rasulullah. Nggak mau surga ada. Jadi berarti nggak semua umat Nabi mau surga. Ada yang tidak mau, kata Rasulullah. Ada, Nabi yang bilang ada. Nggak bilang sipulan enggak. Kullu ummati yadkhuluna jannata. Nanti setiap umatku masuk surga, dijamin. Baru ada illa man aba, kecuali yang enggan, tidak mau. Kok ada? Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa yang enggak mau surga itu? Qala man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku surga. Wa man asani, siapa yang patuh kepada yang maksiat kepadaku nggak dapat surga. Pakat abah, maka dia tidak mau surga. Jadi itu udah nggak usah dibolak-balik. Siapa yang taat kepadaku dapat surga, siapa yang melawanku nggak dapat surga. Kan itu kalimat Rasulullah. Hadis Sahih Muslim. Itu anunya. Cara kita kalau baca ayat hadis itu coba diolah dengan pikiran, dengan rasa. Oh, masya Allah. Tapi Nabi bilang begitu. Semua aku jamin surga. Tapi ada yang nggak mau. Sahabat nanya, siapa yang ngurus Allah? Nah, dia jawab, yang taat kepadaku surga, yang melawanku tidak mau surga. Dia dapat. Nah, artinya kita jangan ngatur sendiri. Kalau masalah Islam itu Nabi yang ngatur. Kan praktek semua Rasulullah. Walaupun kita nggak persis, nggak mungkin lah persis kayak Rasulullah. Persis Umar bin Khattab, persis Abu Bakar Siddiq yang dijamin masuk surga Rasulullah. 3 generasi itu. Tapi kita berupaya, ya, jangan terlalu parah gitu. Ini kan kondisi seperti itu. Gitu kan. Nah oleh karena itulah kita mencoba terus belajar. Nah belajar itu jangan asal-asalan, jangan kapan saya mau, bila ada sisa waktu sibuk, jangan begitu. Diprogramkan. Saya sering ulang-ulang tuh, programkan dong belajar keluarga saya, ya kan? Anak kita sekolahin TK Islam, SDIT, masuk pondok, perguruan tinggi, kan? Nah, ambil ilmunya. Nah, ambil. Duduk nak, ilmu yang kamu dapat sekian tahun, ajar bapak. Nggak pernah mondok, ajar ibu. Itu bagus. Anak jadi guru itu bagus. Untung itu bisa ngajar kita. Tanya, mau ilmu 6 tahun nih di pondok, nggak main-main. Belajar hadis, tafsir, akidah, belajar sirah Nabi, belajar fikih. Wah itu luar biasa itu ilmunya. Nah kalau cuma tamat pondok main bola, main gitar, lain lagi ceritanya. Makan dimonitor, ya. Sebanyak Pak. 26 tahun itu betul jago bola. Bukan nggak boleh, tapi dia konsentrasi ke situ. Tujuan pokoknya masuk pondok itu apa? Ilmunya beda sama SMA, kan beda Pak ya? SMA negeri, pondok dari SMP SMA.
masuk pondok Sanawiyah Aliyah 6 tahun. Itu beda ilmunya. Tamat SMA itu nggak bisa jadi imam. Yang belum itu bisa ceramah. Tamat pondok bisa ngajarin Quran, bisa ngajarin hadis. Itu beda. Kan perbedaannya. Orang masuk rame-rame begitu. Nah, jadi kita mesti berpikir yang seperti itu, jangan terlalu ya kondisi memang begitu. Nah, demikian berbahagia, kita tidak panjang ceramahnya, ini hanya memberi motivasi karena saran kita harus ingin teguh pendirian itu kan intinya kiat-kiat istiqomah yang saya sampaikan. Nah, maka kita harus banyak berdoa. Misalnya doa yang diajarkan Nabi biar mantap hati itu ya sudah dihafal, jangan tinggal. Rasulullah tuh bilang jangan tinggal Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah pemutar balik hati, pembolak-balik hati, mantapkan hatiku dalam din Islam. Taat kepada Engkau ya Allah. Itu doa. Jangan doa panjang bukan enggak boleh, tapi doa khusus pemantapan hati itu. Karena di sini iman itu bukan di mulut, tapi di sini. Ya. Karena Nabi nunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna 3 kali. Di sini takwa itu. Nah, baru dia terimplementasi dalam kehidupan. Jadi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'atik. Ya Allah, pemutar balik hati, mantapkan hati hamba di dalam Islam, taat kepada Engkau ya Allah. Bila makan anta maksudi wa ridha matlubi. Engkau lah tujuan hamba, redha Engkau lah yang ku cari. Terus berjalan. Jika kita kuat, yang berikan kekuatan kan Allah. Nah, itu intinya. Jadi oleh karena itu kajian subuh hari ini saya sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa kita pahami, termotivasi untuk belajar lebih semangat ya. Nah, banyak merenung tuh, muhasabah. Masing-masing aja muhasabah. Habis sholat muhasabah. Apa kelemahan, kekurangan, kesalahan. Minta kepada Allah kekuatan, kemampuan untuk memahami dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya. Nanya, jangan luar materi ya.